Demi uang, ketiga wanita ini melakukan pekerjaan yang tak masuk akal. Mereka harus mengurus seorang wanita yang terkena gangguan ilmu hitam selama bertahun-tahun. Mereka bertugas untuk melakukan ritual yang disebut dengan basuh sedo, yaitu membasuh tubuh wanita ini menjelang malam tiba. Jika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, maka nyawa mereka lah taruhannya. Karena jin yang bernama Sanggar Turi menguasai gadis itu akan mengamuk. Mereka juga tak bisa lari dari pekerjaan itu karena ada batas-batas tertentu yang membuat mereka kesakitan apabila hendak melewatinya. Sebab mereka telah disumpah dan diberi pagar pada diri mereka masing-masing. Setiap hari mereka harus berhadapan keanehan-keanehan yang terjadi di tempat itu. Siapa kau? Semua itu berawal ketika gadis yang bernama Sri melihat pengumuman lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Ia tertarik lalu mencari alamat rumah itu. Setiap hari orang-orang berdatangan, namun tak satu pun yang diterima. Ternyata mereka hanya mencari seorang wanita yang lahir di hari Jumat Kliwon, dan Sri adalah salah satunya. Ia pun diajak untuk menemui seorang nenek sebagai tanda bahwa ia diterima bekerja. Seorang wanita memperlihatkan seluruh tubuhnya yang dipenuhi oleh luka. Demi untuk mendapatkan uang, Sri rela membasuh luka wanita itu dengan menggunakan bunga 7 rupa. Meski ia terlihat sangat jijik, setelah membasuh, Sri dibuat tak sadarkan diri oleh seorang nenek yang bernama Karsa. Ketika sadar, Sri sudah diantarkan ke rumah oleh salah satu supir Mbak Karsa. Sri kemudian menceritakan pekerjaan itu kepada ayahnya. Namun ayahnya ragu-ragu dan meminta Sri untuk mencari pekerjaan yang lain saja. Namun Sri tetap ingin mengambil pekerjaan itu. Hingga pada suatu malam, Sri terbangun dari tidurnya karena mendengar suara rintihan ayahnya kesakitan. Sri melihat tiba-tiba ada darah di tubuh ayahnya. Saat selimut itu dibuka, Sri terkejut karena melihat tubuh ayahnya sudah terpotong. Tubuh ayahnya kemudian terbang, lalu menarik tangan Sri, membuat Sri terjerit dan terbangun dari tidurnya. Saat itu Sri menyadari ada sebuah tanda yang tepat di urat nadinya. Tanda itu tak mau hilang meski Sri berkali-kali menghapusnya. Keesokan pagi Sri berpamitan untuk pergi bekerja ke tempat Mbak Karsa. Ternyata Sri tak sendiri. Sudah ada 2 orang wanita yang menunggu di dalam mobil itu. Bukannya bekerja di tempat yang mewah. Ketiga wanita ini justru dibawa ke rumah terpencil di tengah hutan. Dan ternyata di rumah inilah mereka bertiga akan bekerja. Salah satu dari mereka melihat kamar yang dikunci dengan rapat. Sri juga melihat sebuah kalender yang terdapat tanda merah serta hitungan hari hingga ke 1000. Lalu tak lama datanglah seorang kakek. Sebut saja ia Simba Dukun. Simba kemudian menjelaskan kepada 3 wanita itu apa yang mereka harus lakukan. Simba lalu memberi mereka 3 helai kain dan menyuruh mereka agar segera memakainya. Setelah mereka sudah siap, Simba kemudian membuka pintu kamar itu. Baru sedikit saja pintu itu dibuka, Sri sudah mencium aroma yang tidak sedap. Ternyata di dalam kamar itu ada keranda jenazah yang ditutup dengan kain berwarna kuning. Salah satu dari mereka sepertinya sudah paham dengan tugas yang mereka harus lakukan. Sang kakek lalu memberitahu di sana ada rekaman tentang tata cara melakukan ritual basuh sedo. Mereka bingung apa maksud si kakek dan siapa yang akan mereka basuh. Saat kain keranda itu dibuka, ketika kain itu dibuka, tampak sesosok wanita lemah di dalamnya. Wanita ini bernama Della. Mereka kemudian menghidupkan sebuah kaset lalu mulai mengikuti petunjuk ritual basuh sedo. Salah satu dari mereka memasukkan campuran bunga sesuai dengan urutannya masing-masing berdasarkan petunjuk dari kaset yang mereka hidupkan. Setelah itu mereka harus memastikan tali yang mengikat tubuh Della sudah benar-benar aman. Barulah keranda penutup itu bisa dibuka. Ritual dimulai dari membasuh kaki bagian kanan dan dilanjutkan dengan kaki bagian kiri. Begitu seterusnya hingga ke tangan bagian kiri. Namun ketika Dini hendak membasuh wajah Della, gerakannya terlalu kasar sehingga membuat jin di dalam tubuh Della mengamuk dan membuat tangan Dini terluka. Sanggar Turi akan berhenti mengamuk ketika seorang kakek mendekati tubuh Della lalu menyiramnya dengan air campuran bunga 7 rupa. Kemudian
membasuhnya perlahan dari ujung kepala. Melihat itu, Sri dan Erna berlari keluar kamar. Mereka tak sanggup lalu memutuskan pergi dari tempat itu. Namun sayangnya mereka sudah mengikat perjanjian dan tidak bisa melewati batas yang telah ditentukan. Jika mereka ingin tetap pergi, maka nyawa mereka lah yang akan jadi taruhannya. Ketika sedang tertidur, Sri tiba-tiba merasa berpindah tempat. Ia berada di sebuah galian tanah. Saat diperiksa, sekelilingnya penuh dengan pohon tebu. Di tengah rimbunnya pohon itu, Sri mendengar suara Della. Ia kemudian menelusuri hutan tebu untuk mencari sumber suara. Tak lama kemudian, Sri melihat sebuah rumah tua. Dari sanalah suara itu berasal. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Ketika Sri terjatuh, seketika ia terbangun dari tidur. Anehnya, di samping Sri terdapat selembar daun tebu. Ia juga mengalami luka di bagian kakinya. Sri kemudian menceritakan mimpinya kepada Dini dan Erna. Namun mereka mengatakan Sri ketakutan sampai terbawa ke dalam mimpi. Sore ini adalah giliran Sri melakukan ritual basuh sedo. Sri mulai memasuki kamar Della. Perlahan-lahan ia meletakkan lilin, lalu kemudian mempersiapkan air campuran bunga 7 rupa. Tapi anehnya, Sri malah menemukan beberapa kelopak bunga yang jatuh. Lalu apakah Sri akan berhasil melakukan ritual basuh sedo? Sri mulai membuka kain penutup keranda. Ia tak takut sedikit pun, bahkan mengajak Della untuk berbicara. Della terlihat tidak menyeramkan. Sri kemudian membuka penutup keranda tanpa memeriksa terlebih dahulu tali-tali yang mengikat tubuh Della. Sri bahkan menceritakan tentang mimpinya, di mana ia mendengar suara Della di tengah kebun tebu. Tapi tiba-tiba radio di ruangan itu berbunyi. Sri bergegas menghampiri radio itu. Lalu ketika Sri hendak membenarkan radio itu, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Sri tidak sadar ketika ada sesosok Sanggarturi di belakangnya. Saat ia menyalakan lilin, tiba-tiba Sanggarturi di dalam tubuh Della mengamuk dan terlihatlah wujud aslinya, mirip seperti kuyang. Makhluk itu berusaha menyerang Sri, membuatnya ketakutan dan histeris. Beruntungnya Dini segera datang untuk menyelamatkan Sri, lalu memastikan bahwa Della masih terikat. Mereka bertiga sangat cemas karena ritual basuh sedo hari ini gagal dilakukan, sementara matahari sudah terbenam. Jin di tubuh Della mengamuk karena mereka terlambat melakukan ritual basuh sedo. Ia pun menyerang semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Pada suatu malam, lagi-lagi Sri bermimpi. Ia berada di tengah-tengah kebun tebu, lalu berlari menuju rumah yang pernah dilihatnya waktu itu. Namun saat mengetuk-ngetuk rumah itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menyerangnya hingga membuat Sri terbangun. Sri menemukan potongan rambutnya di tempat tidur akibat serangan pria itu. Keesokan harinya, Mbak Dukun dan anak buah Karsa datang ke tempat itu. Mereka melihat orang-orang itu membuat galian tanah. Tak lama setelah mereka berpamitan pergi, ketiga wanita ini sangat penasaran, lalu membuka penutup galian itu. Terkejutnya mereka ketika melihat galian tanah yang sangat besar. Hari ini adalah hari terakhir mereka melakukan ritual basuh sedo. Namun banyak hal aneh yang terjadi, mulai dari ember berisi air yang bocor sehingga mereka kesulitan melakukan ritual. Saat Sri mencari air di sumur, pompa itu malah dalam keadaan rusak, sementara matahari sudah mulai terbenam. Mereka kebingungan dan saat kembali ke dalam ruangan, Della sudah tidak ada di atas tempat tidurnya. Saat mereka berusaha mencari, tiba-tiba Della muncul lalu menyerang mereka berdua. Jin di dalam tubuh Della mengamuk, bahkan nyaris membunuh Erna dan Dini. Jin Sanggarturi di dalam tubuh Della mengamuk. Dengan sigap Sri menyiram campuran air kembang 7 rupa hingga membuat Sanggarturi di tubuh Della mulai tenang. Saat mereka melakukan ritual, Sanggarturi berkata mereka bertiga dijadikan tumbal untuk menyembuhkan Della dari santet yang selama ini diderita oleh Della. Ini adalah hari ke-1000, hari terakhir yang menentukan nyawa Della. Sementara mereka bertiga sangat cemas. Mereka takut jika yang dikatakan oleh Sanggarturi itu benar, bahwa mereka bertiga hanya dijadikan tumbal. Namun mereka tak bisa pergi dari tempat itu kecuali menyelesaikannya hingga akhir. Hari itu mereka dikejutkan dengan kunci kamar Della yang terbuka.
Mereka segera memeriksanya ke dalam, dan alangkah terkejutnya saat melihat jendela kamar Della sudah rusak. Mereka memutuskan untuk memeriksa batas wilayah yang ada di tempat itu, ditandai dengan berdirinya 3 payung berwarna hijau. Jika ketika payung itu masih berdiri, Della tak akan bisa keluar. Sementara itu Dini tiba-tiba dipukul oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Sementara Sri tak sadar jika Della sudah ada di belakangnya. Della tiba-tiba menyerang Sri, mencikik lehernya menggunakan tali hingga membuat Sri kesulitan bernapas. Tapi beruntungnya Mbak Dukun segera datang, lalu menyiram Della dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Saat si Dukun hendak melumpuhkan Della, tiba-tiba seseorang menusuk punggungnya. Dia adalah Erna yang kemudian melepaskan ikatan tali Della. Setelah itu ia juga menyerang Sri. Ternyata Erna berniat untuk melepaskan Della karena ia sudah mengetahui bahwa sebenarnya keluarga Atmojola yang jahat. Ia jugalah yang membuat ember itu menjadi bocor, lalu diam-diam masuk ke ruangan Della, melepas tali yang mengikat tubuh Della, lalu membiarkan Della kabur. Semua itu ia lakukan karena Erna lebih berpihak kepada musuh keluarga Atmojo, dan Erna lah yang telah memukul Dini. Saat Erna hendak membunuh Sri, dengan sekuat tenaga Sri mendorong Erna hingga membuatnya terjatuh, hingga lehernya tertancap kayu, dan akhirnya Erna pun tewas. Jasad Erna kemudian dibawa ke rumah itu. Dengan pikiran mereka yang tak karuan lagi, tiba-tiba Nenek Karsa datang dengan anak buahnya. Ia melihat kondisi Erna serta akan melakukan sesuatu di hari ke-1000 Della. Apa yang akan terjadi kepada Della setelah 1000 hari itu berlalu? Ini ritual hari ke-1000. Mereka melakukan ritual untuk menyelamatkan Della. Della lalu dimasukkan ke dalam sebuah galian tanah. Lalu Nenek Karsa memberikan sebuah pusaka. Setelah itu Sri ditidurkan di samping tubuh Della. Sementara Erna melakukan ritual basuh sedok agar Della tetap tenang dengan seember darah kambing jantan yang ditumpahkan ke seluruh tubuh Sri. Lalu tak lama kemudian Sri terbangun di alam berbeda. Ia segera berlari mencari suara Della yang berasal dari sebuah rumah. Sementara Erna kehabisan air kembang 7 rupa, membuat Della mengamuk dan menyerang Erna. Ia kemudian keluar dari galian tanah dan berniat untuk menghabisi neneknya sendiri. Jin di tubuh Della langsung menyerang mereka semua. Ia berhasil melumpuhkan kakek dukun, dan sekarang ia akan menghabisi Nenek Karsa. Della mencekiknya hingga si nenek kesulitan bernapas. Sementara Sri berada di alam gaib, berhasil menemukan arwah Della, lalu membakar seorang pria yang mengirimkan guna-guna itu. Mereka berdua berhasil kabur. Mengetahui tuannya sudah tewas terbakar, sangat turi di tubuh Della akhirnya keluar. Della pun jatuh pingsan ketika Ru, Della dan Sri masuk ke dalam galian tanah. Seketika itu juga Sri tersadar. Ia lalu memeluk Erna karena berhasil selamat. Della yang pingsan akhirnya tersadar, dan kini ia terbebas dari gangguan sihir yang dikirimkan oleh musuh keluarga Atmaja. Nenek Karsa lalu memberikan imbalan yang telah dijanjikan kepada Sri. Namun dengan tegas Sri menolak, lalu bergegas pergi meninggalkan rumah Nenek Karsa, dan film pun selesai.